Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-malikil haqqil mubin. Akmal ad-din wa awdaha at-tariqal mustaqim. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يرجو الموحد بها النجاة يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ini sesi yang kedua dari pembahasan kita mengkaji akidah para imam salaf dari uraian Imam Qutaibah bin Sa'id Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala. Baik, masih tersisa 3 pembahasan terkait dengan pembahasan takdir. Di antara pembahasan tersebut adalah tentang pembagian iradah. Telah diterangkan pada 7 dasar pokok yang merupakan pijakan keimanan di dalam masalah takdir, dan salah satunya adalah seorang meyakini bahwa segala yang ditakdirkan itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan iradahnya dan masyiahnya. Iya. Dan di dalam penetapan dasar ini ahli sunnah wal jamaah, para imam as-salaf berada di atas akidah pertengahan, menyelisihi 2 kelompok yang ekstrim. Iya, ada yang gulu berlebihan dan ada yang menyepelekan. Dan ini 2 kelompok yang menyimpang di pembahasan takdir, yaitu kelompok Al-Qadariyah dan kelompok Al-Jabriyah. Al-Qadariyah mengatakan bahwa apa-apa yang ditakdirkan itu bukan kehendak Allah. Perbuatan hamba, saya ulangi, saya detailkan bahasanya. Perbuatan hamba, apa yang terjadi dari seorang hamba itu bukan kehendak Allah, tapi kehendak si hamba itu sendiri. Iya. Jadi kalau si hamba bermaksiat, mencuri, itu bukan perbuatannya, bukan kehendak Allah, tapi itu kehendak si hamba sendiri. Kehendak si hamba sendiri. Dan sebaliknya orang-orang Jabriyah ekstrim dalam menetapkan kehendak. Jadi ketika si hamba mencuri, berzina, maka dia katakan itu bukan kehendak si hamba, tapi itu adalah kehendak Allah. Itu kehendak
Allah. Iya. Dasar syubhat mereka katakan kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki si hamba ini berzina, menurut orang-orang Qadariyah, kalau Allah menghendaki si hamba ini berzina, berarti Allah menghendaki si hamba ini berbuat kejelekan. Iya. Dan kata mereka, Maha Suci Allah melakukan hal tersebut. Jadi kalau Allah perintah menghendaki dia berbuat kejelekan, itu artinya Allah cinta kemaksiatan. Nah, ini syubhat orang-orang Qadariyah. Sekaligus kita lihat bagaimana orang-orang yang jatuh di dalam bidah selalu mempermasalahkan hal-hal, mempertentangkan perkara-perkara yang sebenarnya di dalam syariat tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan di dalamnya. Iya. Karena itu untuk memudahkan memahami kekeliruan dalam masalah ini, cukup kita mengetahui bahwa dari sifat Allah, sifat al-iradah, Allah berkehendak. Dan di dalam nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW tampak bahwa iradah Allah terbagi dua. Ada iradah kauniyah dan ada iradah syar'iyah. Iradah kauniyah itu adalah kehendak bersifat kehendak yang bermakna masyiah. Bermakna masyiah. Ketentuan yang harus terjadi. Ketentuan yang harus terjadi. Pasti terjadi. Kadang Allah mencintainya dan kadang Allah tidak mencintainya. Iya. Allah berfirman, "Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu." Apabila Allah menghendaki kejelekan untuk satu kaum, tidak ada yang bisa menolaknya. Maka ini iradah kauniyah. Jadi kalau Allah menghendaki kejelekan untuk satu kaum, turun musibah, petaka, tidak ada yang bisa menolaknya. Sebab itu sudah iradah kauniyah, takdir Allah pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menolaknya. Iya. Ayat lain Allah berfirman, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Barang siapa yang Allah kehendaki dia mendapat hidayah, Allah akan lapangkan dadanya menerima keislaman. Iya. Ini iradah kauniyah sekaligus syar'iyah. Wa may yurid ay yudhillahu, siapa yang Allah kehendaki dia tersesat, ini iradah kauniyah. Kehendak kauniyah. Maka Allah akan menyesatkan dia atau menjadikan dada dia sempit, sesak, seakan-akan dia naik ke atas langit. Iya. Baik, ini iradah yang pertama, iradah kauniyah qadariyah. Iradah yang kedua, iradah syar'iyyah diniyah. Kalau kita ringkas, iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah itu bermakna mahabbah, bermakna kecintaan. Allah mencintainya dan meridainya. Iya. Kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Itu iradah syar'iyyah. Nah, karena Allah perintah dengan sebuah perintah, Allah perintah supaya beriman. Di antara manusia ada yang beriman, dan ada yang tidak beriman. Iya, dan Allah cinta keimanan itu. Allah cinta keimanan tersebut. Nah, seperti firman Allah, "Wallahu yuridu ayyatuba alaikum." Allah menginginkan
menghendaki memberi taubat kepada kalian. Maka ini iradah syar'iyah. Iya, Allah cinta taubat untuk hambanya. Tapi apakah seluruh makhluk diberi taubat dan diberi taufik bertobat? Jawabannya tidak. Berarti ini iradah apa? Iradah syar'iyah. Iya. Baik. Jadi kalau saya simpulkan antara dua iradah, antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyah, itu memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama, kalau iradah kauniyah kadang dicintai oleh Allah, kadang tidak dicintai oleh Allah. Iya. Adapun iradah syar'iyah itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Karena itu tadi saya katakan bahwa iradah kauniyah itu bermakna masyiah, dan iradah syar'iyah bermakna mahabbah, kecintaan. Perbedaan yang kedua. Iya. Iradah kauniyah itu pasti terjadi. Iradah kauniyah pasti terjadi. Apabila Allah menghendaki ada yang hidup, maka terjadi kehidupan. Allah menghendaki ada yang mati, maka dia akan meninggal. Iya. Nah, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sungguhnya apa? Ucapan kami untuk suatu apabila kami menghendaki suatu terjadi, Allah hanya berkata, kun, terjadilah, maka terjadi hal tersebut. Irada di sini aradnahu, kami menghendaki, yaitu irada apa? Irada kauniyah. Ya pasti terjadi. Adapun irada syar'iyah tidak mesti terjadi. Allah menghendaki secara syar'i manusia beriman. Apakah seluruh manusia beriman? Jawabannya tidak. Ada yang beriman, ada yang kafir. Allah menghendaki seluruh manusia untuk berislam. Apakah semuanya masuk dalam Islam? Jawabannya tidak. Ya, maka kehendak di sini, kehendak apa? Syar'iyah, irada syar'iyah. Baik. Perbedaan yang ketiga. Irada kauniyah itu dimaksudkan untuk selainnya. Berbeda dengan irada syar'iyah. Memang dimaksudkan untuk hal itu sendiri pada zatnya. Iya. Irada kauniyah contohnya Allah menciptakan iblis, menghendaki iblis itu apa? Diciptakan ada. Ini irada apa ini? Syar'iyah atau kauniyah? Ya. Kauniyah. Allah kehendaki iblis ada, iblis memang ada. Apakah Allah cinta iblis menyesatkan? Cinta perbuatannya? Jawabannya apa? Tidak. Jelas ya? Nah, iblis ini dicipta. Itu bukan pada zatnya dicipta untuk seperti itu, tapi untuk maksud lain. Iblis dicipta ada hikmah di sisi Allah di belakang penciptaannya. Menjadi ujian untuk manusia, cobaan, sehingga tampak siapa yang benar di keimanannya, siapa yang dusta dalam beriman, tampak siapa yang istiqamah, siapa yang tidak istiqamah. Jadi penciptaannya dari sisi irada kauniyah itu karena dimaksudkan kepada selainnya. Berbeda dengan irada syar'iyah, memang hal itu sendiri yang Allah kehendaki secara syar'i, Allah memaksudkan menghendakinya pada zatnya. Allah menghendaki taubat dari hamba-hambanya. Taubat itu sendiri itu yang Allah kehendaki. Iya.
Allah menghendaki hambanya beristighfar. Iradah syariah. Ya, memang istighfar itu sendiri dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbedaan yang keberapa? Yang ketiga. Perbedaan yang keempat, kalau irada kauniyah itu terkait dengan rububiyah Allah, terkait dengan mana penciptaan, mana penakdiran, pengadaan, terkait dengan pengaturan, terkait dengan makna rububiyah. Adapun irada syariah itu terkait dengan apa? Terkait dengan uluhiyah dan syariat Allah. Iya. Dia hal yang disyariatkan, dengannya seorang hamba menyembah Allah. Nah, baik, ini perbedaan yang keberapa? Yang keempat. Perbedaan yang kelima. Perbedaan yang kelima. Iya. Untuk orang yang taat, Abu Bakar beriman. Keimanan Abu Bakar dikehendaki oleh Allah atau tidak? Dikehendaki, jelas. Abu Bakar beriman. Ini kehendak apa namanya? Keimanan Abu Bakar kauniyah, karena memang telah terjadi, dan itu dicintai oleh Allah atau tidak? Dicintai, berarti dia juga apa? Syariah. Irada kauniyah dan irada apa? Syariah. Iya. Kekafiran iblis. Kekafiran iblis. Allah menghendaki iblis kafir atau tidak? Saya tanya, Allah menghendaki iblis kafir atau tidak? Ya jelas. Ya, kalau dia tidak kafir, kalau Allah tidak menghendakinya, tidak mungkin ada iblis dalam keadaan apa? Kafir. Ya, sudah kita bahas di pembahasan takdir kemarin. Tidak mungkin ada yang terjadi yang ditakdirkan di luar apa? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi iblis kafir. Apakah Allah cinta kekafiran iblis? Jawabannya tidak. Berarti ini irada apa? Irada kauniyah saja. Iya. Irada kauniyah saja. Irada syariah saja. Fir'aun diajak untuk masuk Islam, untuk beriman. Iya. Perintah Allah Fir'aun supaya beriman. Ini irada apa? Allah menghendaki Fir'aun beriman. Irada apa? Irada syariah saja. Apakah terjadi Fir'aun beriman? Jawabannya tidak terjadi. Karena itu bukan irada kauniyah. Dia hanya irada apa? Syariah. Tampaknya perbedaan. Jadi sekarang kalau orang-orang Qadariyah berkata, si pezina ketika berzina itu kehendaknya sendiri, bukan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki si pezina ini berzina, itu artinya Allah cinta kepada kemaksiatannya. Ini ucapan benar atau salah? Jelas kelirunya. Kita katakan bahwa Allah menghendaki pezina ini berzina. Irada apa? Irada kauniyah. Jelas ya? Dan ingat, kalau irada kauniyah pasti Allah memiliki hikmah di belakang tersebut. Nah, itu mudah orang memahami pembahasan apa? Takdir. Apakah Allah cinta si pezina ini berzina? Jawabannya tidak. Iya. Allah takdirkan adanya kekafiran. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرِ. Allah tidak ridha kekafiran di tengah hambanya. Tapi bersamaan dengan itu, iya, Allah telah menakdirkan ada yang kafir. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami telah hamparkan jalan untuk manusia. Manusia terbagi dua. Ada yang bersyukur, beriman, dan ada yang kafir. Jelas ya? Ada yang kafir. Jadi terjadi kekafiran itu sudah dikehendaki oleh Allah. Tapi kekafiran ini Allah telah tegaskan, wala yarda li ibadihi al-kufur. Allah tidak ridha kekafiran untuk hamba-hambanya.
Iya. Maka kalau kita bisa membedakan dua irada ini, maka mudah sekali di dalam memahami ya, kerancuan pemahaman orang-orang yang menyimpang di dalam pembahasan apa? Di pembahasan takdir. Baik. Kemudian di sini ada pembahasan lain yang ingin saya ingatkan terkait dengan masalah sebab-sebab penyimpangan di dalam pembahasan takdir. Kenapa ada manusia yang menyimpang, tersesat jalannya di dalam permasalahan takdir? Ya, ini perlu dijelaskan. Jangan sampai dia jatuh dalam kesesatan dan dia apa? Tidak menyadarinya. Iya. Dan ini kembali sebab-sebab penyimpangan ini kembali kepada beberapa hal. Iya. Yang pertama adalah dia mengkiaskan perbuatan Allah Azza wa Jalla dengan perbuatan makhluk. Iya. Ini sebab utama seorang itu menyimpang. Iya. Dia samakan perbuatan Allah dengan perbuatan apa? Perbuatan makhluk. Itu dasar kesalahan. Jadi seorang kalau dia menganggap sesuatu itu bermasalah di pembahasan takdir, itu dasarnya, sumbernya karena dianggap perbuatannya sama dengan perbuatan Allah. Kalau Allah berbuat harus mirip dengan perbuatan dia. Iya. Jadi kalau Allah menakdirkan adanya kekafiran, kalau hamba hukumnya kafir itu jelek, kekafiran tidak dibolehkan oleh hamba, maka dia samakan kekafiran Allah takdirkan juga tidak boleh. Jelas ya? Nah ini sebab penyimpangan. Karena Allah kalau menakdirkan sesuatu, iya, apa yang Allah takdirkan semuanya ada hikmahnya di sisi Allah. Karena itu perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik. Adapun yang ditakdirkan, iya, yang terjadi setelah itu yang ditakdirkan ada yang baik, ada yang buruk. Jelas ya? Perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik. Allah menakdirkan adanya keimanan, adanya kekafiran. Allah menakdirkan adanya Abu Bakar As-Siddiq beriman, adanya kekafiran iblis, kekafiran Fir'aun, Haman. Ya. Semuanya adalah takdir Allah. Pada perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik, tidak ada yang jelek. Iya, karena itu Rasulullah bersabda, "Wasyarru laisa ilaik." Kejelekan tidak pernah disandarkan kepadamu ya Allah. Jelas ya? Iya. Ya kalau ditanya kenapa Fir'aun kafir? Kenapa ada kekafiran iblis? Nah, itu ada hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hikmah Allah, kadang kita tahu dan kadang kita tidak mengetahuinya. Yang penting kita imani bahwa semua perbuatan Allah menakdirkan adalah apa? Adalah baik. Sebab kejelekan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dasarnya tidak boleh seorang itu menyerupakan Allah dengan makhluk, mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Iya. Allah berfirman, "Fala tadribu lillahil amsal." Jangan kalian membuat perumpamaan-perumpamaan bagi Allah, permisalan-permisalan bagi Allah. Ya, maka ini dasar pertama ya, yang harus ditanamkan di dalam diri, bahwa tidak boleh mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Ya. Sebagaimana perbedaan antara makhluk dan yang menciptanya, demikian pula dibedakan antara perbuatan Allah dan perbuatan apa? Makhluk. Siapa yang masuk dalam hal ini, ya, menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, maka inilah sebab penyimpangan besar di pembahasan takdir. Sebab yang kedua yang menyebabkan seorang menyimpang di pembahasan takdir adalah tidak membedakan antara irada kauniyah dan irada apa?
iradah syar'iyyah. Karena itu tadi saya terangkan tentang iradah. Ya. Dengan penjelasan agak meluas. Iya. Supaya dipahami pembagian dua jenis iradah ini. Nah, orang yang hanya memahami satu iradah saja, itu pasti dia akan banyak kerancuan, banyak hal yang akan menjatuhkannya dalam penyimpangan di pembahasan takdir. Kemudian yang ketiga dari sebab penyimpangan di dalam pembahasan takdir adalah masuknya akal di dalam at-tahsin wa at-taqbih, dalam menganggap baik sesuatu atau menganggap buruk sesuatu. Iya. Jadi dianggap apa yang dianggap baik oleh akal, itulah yang baik. Yang dianggap buruk oleh akal, itulah yang buruk. Iya. Nah, orang-orang yang menyimpan di pembahasan takdir dalam hal ini ada dua golongan tadi, kelompok Qadariyah dan kelompok apa? Jabriyah. Kalau kelompok Qadariyah, mereka berlebihan menetapkan akal. Ya. Karena itu kelompok Qadariyah berkata, apa yang dianggap baik oleh akal itu yang baik. Apa yang dianggap buruk oleh akal, itulah yang apa? Itulah yang buruk. Itu kelompok apa? Qadariyah. Kalau kelompok Jabriyah sebaliknya, akal tidak ada hubungannya dengan itu. Semuanya adalah apa? Adalah kehendak Allah dan perbuatan Allah. Jadi kalau si hamba berbuat, bergerak, berlaku, itu bukan perbuatan hamba, itu perbuatan Allah. Ini orang-orang apa? Orang-orang Jabriyah. Iya. Dan pemahaman Jabriyah ini yang banyak beredar di Indonesia. Sebab orang-orang Indonesia madhabnya madhab Asy'ariyah. Dan madhab Asy'ariyah di pembahasan takdir mereka Jabriyah. Walaupun bukan Jabriyah ekstrim, tapi mereka di atas madhab Jabriyah, menyimpang di pembahasan takdir. Iya. Karena itu sering ya di Indonesia kalau orang misalnya kerjaannya jelek, dia pencuri, berzina, itu kodratnya memang seperti itu. Nah, itu kata orang Indonesia. Jelas ya? Itu ada di sebagian buku-buku pelajaran akidah yang masuk dalam kurikulum pelajaran. Nah, itu madhab Jabriyah. Ya. Adapun para imam Islam dalam hal ini, mereka pertengahan. Akal itu nikmat dari Allah, dipakai untuk memahami, dipakai berpikir, merenungi ayat-ayat Allah. Ya, dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk, itu akal. Jelas ya? Tapi penentuan Allah terhadap sesuatu itu yang menjadi pokok tujuannya. Iya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuatu, akalnya tunduk, ikut kepadanya. Kalau akal tidak bisa memahami apa yang ditentukan oleh Allah, maka apa yang ditentukan ini tidak dia tolak, tetap dia terima. Jelas ya? Inilah orang-orang yang pertengahan, ya, para imam Islam di pembahasan tentang akal ini. Iya. Jadi sekali lagi di dalam tahsin dan takbih, iya, ketika akal dimasukkan dalam hal ini yang akan menjatuhkan seseorang banyak menyimpang di pembahasan takdir. Kemudian yang keempat, dari sebab penyimpangan dalam masalah takdir adalah sibuk membicarakan perbuatan Allah. Ya, kenapa Allah menakdirkan begini? Kenapa ditakdirkan begini? Apa hikmahnya? Kenapa dan bagaimana? Ya. Ini namanya larut membicarakan perbuatan Allah. Dan ini sebab penyimpangan
Seorang mukmin tidak boleh bertanya, kenapa begini, kenapa begitu. Seorang mukmin ucapannya apa? Sami'na wa ata'na. Dan Allah telah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Manusia yang ditanya apa yang dia lakukan. Manusia yang ditanya apa yang dia lakukan. Adapun Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Karena itu dari kekeliruan besar ketika terjadi di tengah hamba hukum-hukum kauni, ya, takdir menimpanya, dia bertanya kenapa ditakdirkan begini, kenapa begini dan begitu. Nah, inilah yang membuat dia apa? Menyimpang. Dan ini dasar penyimpangan firqah-firqah yang menyimpang di dalam catatan sejarah umat Islam. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam ta'iyah beliau tentang takdir, wa aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin wal khawdu bi fi'lil ilahi bi illati fa innahum lam yafhamu hikmatan lahu fasaru ala naw'in minal jahiliyati. Iya. Kata beliau, dan dasar pokok penyimpangan makhluk dari setiap firqah, dari setiap golongan yang menyimpang adalah mereka larut tenggelam membicarakan apa illah, apa sebab, apa hikmah, ya, perbuatan Allah itu. Mereka tidak paham hikmah dari Allah. Akhirnya mereka di atas bentuk kejahilian. Ya, sebab banyak membicarakan hal ini itu masyarakat jahiliyah. Sifatnya orang-orang jahiliyah disebut di beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim. Baik. Jadi ini saya ingatkan secara global 4 hal agar supaya seorang berhati-hati, jangan masuk dalam 4 perkara ini. Sebab kalau dia sudah terjangkit dengan 4 perkara ini, ya, itu mau tidak mau pasti dia akan keluar dari jalan yang lurus, ya, di seputar pembahasan takdir. Kemudian yang terakhir terkait dengan pembahasan takdir adalah beberapa manfaat keimanan kepada takdir. Iya, akidah yang agung. Pengaruhnya tentunya sangat besar dalam kehidupan. Di antara manfaat keimanan kepada takdir, yang pertama adalah untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Sebab ini lambang ubudiyah, pokok keimanan. Iya. Pokok keimanan, kita beribadah kepada Allah dengan mengimani takdir. Kemudian yang kedua dari manfaat keimanan kepada takdir ini, keimanan kepada takdir adalah jalan keikhlasan. Mengikhlaskan amalan dari kesyirikan. Iya. Tatkala dia tahu semuanya ditakdirkan oleh Allah, dia mengikhlaskan seluruh amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah yang bersendirian menakdirkan. Maka dengan hal itu dia pun menyadari bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, satu-satunya tempat untuk berharap dan kembali kepadanya. Dan di antara manfaat keimanan kepada takdir, memberikan keberanian kepada seorang hamba. Iya. Jiwanya plong, biasa, sederhana. Dia berjalan. Iya. Untuk suatu perkara dia berjalan. Nah, kalau ditakdirkan akan ditimpa musibah, tidak ditakdirkan tidak ditimpa musibah. Iya. Karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka berjihad kemana-mana dengan pedang. Di syariat jihad yang diwajibkan terhadap mereka. Iya. Dan tanpa sekali keberanian. Sebab mereka orang-orang mengimani takdir. Kalau memang sudah ajal Allah tentukan, akan meninggal, terbunuh. Kalau bukan ajalnya, ya dimanapun dia berada, tidak ada yang bisa untuk mencelakakannya. Demikian pula dia berlindung di benteng manapun, kalau memang sudah ajalnya, ajal akan apa? Datang menjemput. Karena itu kata sebagian mereka, "Faman lam yamut bis-sayfi mata bi ghairihi."
ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Siapa yang tidak mati oleh tusukan pedang di jihad fisabilillah, dia pasti mati dengan sebab yang lain. Ya, sebab-sebab kematian itu banyak. Dan kematian cuma apa? Cuma satu. Nah, silakan pilih saja, mau mati di atas ranjang, mau mati di jalan, atau mau mati di jalan Allah. Jelas ya? Maka dia cari sebab kematian yang baik. Ya. Sehingga keimanannya terhadap takdir membawanya untuk berani dalam kehidupannya. Iya. Nah, kemudian yang keempat dari keimanan kepada takdir adalah menambah kekuatan iman. Iya. Kekuatan iman dengan keimanan kepada takdir ini. Karena itu didapati orang-orang yang lemah pemahamannya seputar takdir, ya, lemah pula keimanannya. Dan di antara manfaat keimanan kepada takdir adalah seorang mampu bersabar, ya, mengharapkan pahala, menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan, dalam menjalankan agama maupun yang lainnya. Iya. Dan dari manfaat keimanan kepada takdir, tambahan hidayah untuk hamba. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, ma asaba min musibatin illa biidnillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang atau apa saja dari musibah yang menimpa, semuanya dengan izin Allah. Perhatikan ayat ya. Siapa yang musibah apapun yang menimpa, semuanya dengan izin Allah. Izin apa ini? Kauni atau syar'i? Izin kauni. Maksudnya semuanya dengan takdir Allah. Iya. Dan siapa yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada takdir itu tadi, yahdi qalbah, Allah akan beri hidayah ke hatinya. Iya. Baik. Di antara manfaat keimanan kepada takdir, itu akan membawa jiwa untuk dermawan. Ya, dia keluarkan hartanya, dia berinfak, dia percaya kepada takdir. Hartanya dia tahan pun, dia simpan pun, belum tentu itu akan mencukupinya dan tetap menjadikannya berkecukupan. Kalau dia keluarkan, dia tahu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia keluarkan pun belum tentu dia apa? Dia menjadi fakir. Ya. Tapi dia beriman kepada takdir, dia beriman kepada janji Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah jiwanya menjadi dermawan. Iya. Dan di antara manfaatnya adalah tawakal kepada Allah, berserah diri, ada keyakinan. Iya. Ada keyakinan. Dan di antara manfaat adalah berbaik sangka kepada Allah. Kuat harapannya. Iya. Jadi ketika dia mendapatkan musibah, ya, maka seorang mukmin berkata, inilah yang Allah pilihkan untukku. Iya. Dan Allah menakdirkan apa yang dia kehendaki. Maka dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di antara manfaat keimanan kepada takdir akan memberikan rasa takut kepada Allah. Rasa takut pada hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba akan bertambah rasa takutnya kepada Allah. Berhati-hati dari su'ul khatimah. Iya. Karena dia tahu semuanya sudah ditakdirkan. Orang tatkala sudah ditakdirkan dan amalannya itu mengarahkan kepada apa yang ditakdirkan untuknya. Kalau dia amalan baik, itulah kemudahannya menuju takdir baiknya. Maka dia berusaha untuk menjaga dirinya di atas amalan baik, untuk istiqamah. Ya, berusaha menghidupkan dirinya dengan ibadah-ibadah sehingga dia berharap mati dalam keadaan husnul khatimah. Iya. Maka ini akan menambah rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keimanan kepada takdir ini akan menghilangkan banyak penyakit hati. Di antara manfaatnya menghilangkan banyak
penyakit hati, penyakit hasad, dengki. Hasad, kenapa seorang hasad kepada orang lain? Ini kurang keimanannya kepada takdir. Orang mendapatkan nikmat dia hasad, mendapatkan suatu anugerah dia hasad. Iya. Kalau dia beriman kepada takdir, semuanya Allah telah takdirkan, Allah telah membagi rezeki itu. Tidak perlu dia hasad. Baik. Dan banyak lagi ya kalau kita berbicara tentang manfaat keimanan kepada takdir, ya bisa memunculkan kerendahan hati, rasa syukur, ridha, kegembiraan terhadap segala perintah, istiqamah di atas jalan lurus, ya tidak putus asa, semangat yang tinggi. Nah, kemudian kemuliaan jiwa, qanaah, ya dan selainnya dari sifat-sifat yang bagus, sifat-sifat yang indah akan dimiliki oleh seorang hamba tatkala ia beriman kepada takdir. Baik, selesai pembahasan keimanan kepada takdir. Masih ada poin yang kedua di sini di halaman 13, pembagian takdir kepada yang baik dan yang buruk. Ini saya ingin simpulkan saja dari yang telah berlalu. Dibedakan antara perbuatan Allah menakdirkan dan hal yang ditakdirkan. Al-qadar yang bermakna fi'il, perbuatan Allah, semua qadar Allah, takdir Allah, semuanya adalah apa? Semuanya baik, tidak ada yang buruk. Tapi al-maqdur, itu ada yang baik dan ada yang apa? Buruk. Yang ditakdirkan ada yang baik dan ada yang buruk. Karena itu di sini diucapkan penulis di dalam hadis wal imanu bil qadar, beriman kepada al-qadar maksudnya al-maqdur. Beriman kepada apa? Al-maqdur. Sebab yang ditakdirkanlah ada yang baik dan ada yang buruk. Adapun perbuatan Allah semuanya adalah baik. Iya. Kemudian yang ke pembahasan berikutnya, berpegang dengan perintah dan menjauhi larangan. Di halaman 14. Kata penulis rahimahullah, wal akhdhu bima amara Allah azza wa jalla wan nahyu amma nahallahu anhu. Mengambil segala hal yang Allah azza wa jalla perintahkan dan mencegah segala sesuatu yang Allah larang. Ada dua pembahasan. Pertama, berpegang dengan perintah. Iya. Berpegang dengan perintah Allah, mentaati perintah, menaati perintah, menjalankan perintah. Ini dari pokok di dalam sunnah dan keislaman. Seorang yang berpegang dengan Islam, berpegang dengan sunnah, pokoknya adalah dia menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadanya. Iya. Demikian pula yang kedua, menjauhi larangan. Ada hal yang dilarang, dicela di dalam agama, maka dia menjauhi perkara tersebut, meninggalkannya, tidak mendekatinya. Iya. Nah, ini tercakup dalam sebuah ayat. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, terimalah dia. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, hendaknya kalian berhenti darinya. Hendaknya kalian berhenti darinya. Iya. Maka dari pokok di dalam keislaman, seorang mengambil apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Ya, dan sekira ini sebuah dasar yang telah dimaklumi dan disepakati oleh umat Islam. Hanya saja di dalam menjalankan perintah, manusia beraneka ragam. Iya. Di dalam sebab-sebab dia istiqamah menerima perintah, itu juga perangkat-perangkatnya pada diri seseorang berbeda-beda. Ada yang bagus, ada yang lengkap, sempurna, sehingga dia kuat menerima perintah tersebut. Ya, segera menjalankan perintah. Ini semua terkait pada akidah seseorang, pendidikannya, adabnya dan akhlaknya. Iya. Di dalam menyikapi perintah-perintah syariat. Demikian pula di dalam meninggalkannya. Di dalam meninggalkannya. Maka kekuatan dari sisi itu membedakan manusia
di dalam masalah pengambilan perintah, pelaksanaan perintah dan meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan. Ya, sehingga yang paling penting dijaga dan dipupuk oleh seorang hamba adalah kesadarannya dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan, keyakinan itu pembahasan akidah, kemudian kesadaran dia bahwa dia akan kembali kepada Allah supaya dia bersiap dan menghadap kepada Allah sehingga mudah baginya menyambut perintah dan meninggalkan larangan. Iya. Kemudian kata beliau, pembahasan berikutnya halaman 15, ikhlas karena Allah. Kata beliau, wa ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan untuk Allah. Iya. Sini beliau terangkan kedudukan ikhlas. Iya. Kedudukan ikhlas. Nah, ini memang dibahas di buku-buku akidah. So, keikhlasan adalah pokok diterimanya amalan. Itu adalah sumber akidah yang benar. Keikhlasan ini. Iya. Dengan keikhlasan seorang hamba diselamatkan dari segala bahaya. Nah, perhatikan pentingnya keikhlasan sehingga amalan itu diterima oleh Allah. Pada hari kiamat sebagian manusia ada yang datang dengan amalan-amalan yang banyak, tapi amalannya dijadikan debu yang berterbangan. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan dan kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalan itu bagikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap karena apa? Keikhlasannya. Dan awal dari 3 orang yang dipanggang di dalam api neraka, seorang yang berjihad, seorang yang mempelajari ilmu, membaca Al-Quran, seorang yang bersedekah. Ya. 3 orang yang dipanggang di dalam neraka ini, awal orang yang dipanggang dalam neraka, ini semuanya sebabnya dia tidak ikhlas dalam apa? Dalam beramal. Iya. Karena itu salah satu syarat dari syarat diterimanya amalan adalah apa? Keikhlasan. Adalah keikhlasan. Maka ikhlas ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama. Iya. Banyak ayat dan hadits-hadits yang menjelaskan tentangnya. Pembahasan yang kedua, kewajiban mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Ikhlasul amal lillah. Iya. Ini adalah hal yang diwajibkan sebagaimana yang telah kita singgung. Karena itu kata para ulama, syarat amalan itu diterima ada berapa? Ada 3. Yang pertama, orang yang beramal itu adalah orang yang bertauhid. Itu yang pertama. Ya, sebab kalau yang beramal pelaku kesyirikan, dia berbuat amalan apapun tidak akan diterima. Sebagaimana orang kafir tidak diterima apa? Amalannya. Syarat yang kedua dari syarat amalan diterima adalah al-ikhlas. Dia ikhlaskan amalannya. Dan syarat yang ketiga amalan diterima, dia mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal tersebut. Iya. Ini 3 syarat dari syarat diterimanya amalan. Dikumpulkan dalam sebuah ayat. Kita semuanya hafal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Menunjukkan bahwa agama ini semuanya dengan apa? Dengan perintah, dengan wahyu, dengan tuntunan. Itulah harus mutabah kepada Nabi. Sebab perintah agama, tuntunan agama itu datang melalui jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib mencontoh Nabi dalam hal itu. Illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahud-din, mengikhlaskan. Ini syarat ikhlas.
hunafa sebagai orang-orang yang hanif, dia bertauhid. Ya. 3 syarat. Ya, mungkin ada sebagian yang bertanya, kalau biasanya kan kita dengar syarat amalan yang diterima cuma 2, ikhlas dan apa? Mutaba'ah saja. Kenapa dibagi 3? Ya. Sebenarnya kalau dirinci apa makna ucapan ulama yang membagi menjadi 2, maknanya sama dengan yang membagi menjadi 3. Hanya saja pembagian menjadi 3 itu lebih detail. Saya beri contoh yang membedakan. Ada seorang pelaku kesyirikan, penyembah kuburan. Dia pergi ke masjid, salat ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi. Ada ikhlas, tidak ada mutabah dia salat. Diterima amalannya? Dia diterima sebab dia berbuat apa? Dia pelaku kesyirikan, menyandang hal yang membatalkan keislamannya. Ya, ini contoh sehingga syarat ini menjadi apa? Penting untuk ditegaskan. Ya, itu yang disebut oleh Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, dan di antara ulama al-mu'asirin yang menguatkan ini adalah guru kami Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah. Baik. Nah, itu insyaallah lebih ringkas ya, lebih detail. Dan berbicara tentang ikhlas, sudut-sudutnya dan pembahasan tentang ikhlas, ini pembahasan luas ya. Apa sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu bisa ikhlas? Apa sebab-sebab yang menjauhkan seseorang dari keikhlasan? Nah, ini sebenarnya ada pembahasan-pembahasannya ya, di dalam buku akidah maupun di buku-buku terkait dengan akhlak, zuhud dan semisal dengannya. Iya. Baik. Tapi kita tidak menguraikan di sini sebab inti pembahasan yang kita bahas adalah mendudukkan bahwa ini dari pokok sunnah, dari dasar akidah di dalam pembahasan para imam salaf, para imam terdahulu. Kemudian yang ke-16, tercelanya perbedaan pendapat dalam agama. Kata beliau, wa tarkul jidali wal mira'i wal khusumat fid din. Iya. Saya garis bawahi 4 pembahasannya. Meninggalkan jidal, mira dan khusumat dalam agama. Jidal itu berdebat. Iya. Mengadu hujjah. Berjidal. Kalau dia sekedar menyampaikan argumen, kemudian dia kemukakan dalilnya yang bagus, ya maka ini adalah hal yang baik. Tapi jidal dalam bentuk dia menolak al-haq, hanya mengakal-akali kebenaran, bagaimana dia menang saja, ini adalah perkara yang tercela. Iya, perkara yang tercela. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah satu kaum tersesat setelah berada di atas hidayah kecuali orang yang senang berjidal. Iya. Orang yang senang berjidal, senang mempermasalahkan. Ya, kalau dia buka suatu, senangnya lempar suatu masalah supaya orang menanggapi, nanti dia debat. Ya, dia mendebatnya. Nah, ini jadal. Hal yang seperti ini tidak dilakukan oleh orang-orang yang kuat di atas sunnah. Sebab kalau dia kuat di atas sunnah, dia yakin terhadap sunnah yang dia pijak. Untuk apa dia debat-debat? Ya. Karena itu pernah datang kepada Imam Malik. Seorang berkata, "Wahai Malik, saya ingin mendebat kamu." Ya, Imam Malik tidak langsung melayani. Beliau tanya dulu. Ya, "In qalabtani," kalau kamu mengalahkan saya,
Apa yang harus saya lakukan? Kata orang tersebut, ittaba tadi, kamu ikuti saya. Baik, Imam Malik tanya lagi. Kalau datang orang lain yang ketiga mendebat kita berdua, lalu kita kalah, apa yang kita lakukan? Kata orang tersebut, kita ikuti dia. Ya. Perhatikan ya, bagaimana Imam Malik mengarahkan. Kata Imam Malik, kalau begitu silahkan kamu pergi. Kamu ini orang yang ragu tentang agamamu, tidak tahu di mana agama kamu. Adapun saya, agama saya sudah tahu. Saya yakin di atas agama saya. Namun kamu ragu, cari agamamu sana. Ini orang mau pindah-pindah. Nah, itulah orang yang apa? Senang berjidal. Iya. Maka jidal di dalam perkara agama ini adalah hal yang dicela di kalangan as-salaf. Iya. Bukan dari ciri orang yang kuat di pembahasan akidah, senang untuk melakukan hal itu. Betul perlu membantah ahlul bidah, perlu membantah ahlul batil. Ya. Penerangan menjelaskan hujjah mereka, menjelaskan syubhat mereka, dan menerangkan kebatilan mereka. Itu adalah hal yang baik. Turad alal mukhalif. Karena itu para nabi dalam Al-Quran membantah syubhat-syubhat kaumnya. Apa yang mereka ucapkan dibantah oleh para nabi. Ya, dalam sejumlah ayat ya, bagaimana mereka diskusi, ya, memberikan hujjah yang menundukkan kaumnya supaya ikut kepada kebenaran. Nah, itu yang dilakukan oleh para nabi. Adapun jidal yang sifatnya terhadap perkara yang jelas setelah tegak padanya hujjah, ini hal yang dicela di kalangan as-salaf. Demikian pula mira'. Ini mira' lebih tajam daripada jidal. Mira' lebih tajam daripada apa? Jidal. Iya. Sebab dia masuk ke dalam mumara'. Ya. Saling berhasrat untuk ingin menjatuhkan. Iya. Dan kadang dibahasakan juga mira' untuk memperdebatkan, mempermasalahkan. Iya. Dan di dalam hadis Rasulullah bersabda, al-mira'u fil Quran kufrun. Perdebatan dalam Al-Quran itu adalah kekafiran. Mira'. Sebab bahasanya kalau dia sudah mira', itu dia tentang apa yang ada padanya. Bukan lagi mempertanyakan, cari tafsirnya, tapi menentangnya. Karena itu dikatakan apa? Sebagai suatu kekafiran. Iya. Dan orang yang mengenal sunnah tidak memiliki sifat-sifat yang seperti ini. Ketika dia dengarkan ayat, dengarkan hadits, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Iya. Dan ini berbeda ya dengan orang-orang yang tidak mengenal sunnah. Iya. Baik kalau belajar ilmu filsafat, na'udzubillah. Iya. Kalau orang pernah belajar apa? Ilmu filsafat. Iya. Kalau ada nas ayat atau hadits, pasti dia tanya. Pasti dia apa? Dia tanyakan. Ya. Dan ini yang menjatuhkan mereka dalam kebingungan, kesesatan. Masuk dalam hal-hal yang akhirnya membahayakan agama mereka sendiri. Saking senangnya mereka berdebat. Ya. Jangankan itu, syaitan pun dilayani, jangan dengan manusia. Syaitan pun dia layani berdebat. Itu ahli filsafat. Iya. Itu ada jawabannya mereka itu kalau ditanya. Ya. Di dalam hadis kan Rasulullah sebutkan bagaimana dari makar syaitan. Ya'ti syaitan ila ahadikum. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Syaitan datang kepada salah seorang di antara kalian. Syaitan bertanya, "Man khalaqas samawat?" Siapa yang menciptakan langit? Masya Allah, bagus pertanyaannya ya. Si hamba menjawab, Allah yang menciptakannya. Syaitan tanya lagi, "Man khalaqal ard?" Siapa yang menciptakan bumi? Si hamba menjawab, Allah yang menciptakannya. Terus syaitan bertanya, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu? Akhirnya syaitan bertanya, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini sudah masuk apa? Subhatnya syaitan. Perhatikan pandainya syaitan
Menjatuhkan manusia dalam apa? Dalam penyimpangan. Iya. Dikasih perkara-perkara biasa dulu, mubah, masuk ke makruh, nanti haram, berikutnya jadi kafir. Iya. Itu syaitan. Nah, itulah yang dia lakukan khususnya terhadap orang yang mengenal sunnah. Orang yang mengenal sunnah itu anti kesyirikan, anti bid'ah, Masya Allah. Ya. Syaitan masukkan dulu dalam hal yang sia-sia. Ya. Nanti sibuk antara mereka, nanti naik setelah itu. Ya. Kawannya sendiri dia kerjain. Ya. Nanti ribut-ribut muncul sudah sifat hizbiyah, membela pendapatnya masing-masing. Jatuh di dalam apa? Penyimpangan. Padahal orang-orang mengaku dirinya di atas apa? Di atas sunnah. Hati-hati. Jadi syaitan ketika bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Apa perintah Nabi? Perhatikan wejangan Nabi. Kalau dia dapati seperti itu, falyantahi, hendaknya dia berhenti, jangan dia layani syaitan. Waliyasta'id billah, hendaknya dia berkata, hendaknya dia bermohon perlindungan kepada Allah. Dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waliyaqul amantu billah, hendaknya dia berkata saya beriman kepada Allah. 3 hal. Disuruh berhenti, artinya berhenti, tinggalkan, cuekin. Iya. Makar syaitan itu. Nggak usah dipikir. Berhenti. Kemudian dia berlindung kepada Allah supaya hilang gangguan syaitan, bisikan-bisikannya pada jiwa. Kemudian yang ketiga, disuruh dia berucap saya beriman kepada Allah supaya tegar apa? Keimanannya. Sebab ini syaitan kalau dilayani habis hamba ini. Nah, itu wejangan Nabi ya. Kalau filsafat tidak. Kalau syaitan bertanya begitu akan didebat oleh orang-orang filsafat. Dia layani. Karena itu mereka punya jawaban. Kalau syaitan bertanya siapa yang menciptakan Allah, maka jawab kepada mereka. Ini pertanyaan akan mengarah kepada tasalsul katanya. Sebab kalau kamu tanya begitu, saya juga akan bertanya, ya, siapa yang menciptakan Allah? Nanti akan ada lagi pertanyaan. Kalau begitu siapa yang menciptakan? Yang menciptakan Allah. Nanti setelah itu ada lagi yang bertanya, siapa yang menciptakan? Yang menciptakan? Yang menciptakan Allah. Ya, kata mereka. Nah ini katanya adalah hal yang batil, tak mungkin. Ya. Nah, itu cara mereka menjawab. Ya. Ini jawabannya benar atau tidak benar, nggak usah dipikir. Jawabannya orang-orang filsafat. Memang senangnya main akal-akalan. Tapi cukup dia sudah menyelisih apa? Sudah menyelisihi ketentuan Nabi, suruh berhenti. Rasulullah suruh berhenti, ini dia layani. Ya. Karena itu tidak ada hal yang lebih jelek bagi seorang hamba kalau dia pernah mengenal filsafat terkait dengannya. Itu naudzubillah, merusak pemikiran. Merusak pemikiran. Karena itu hukum para ulama terhadap orang yang belajar filsafat sangat keras sekali. Hukum Imam Syafi'i terhadap orang yang belajar filsafat ayyudrab bil Ya. Bil jarid wan ni'al. Dia dipukul dengan apa? Batang kurma dan sendal-sendal kayu. Ya, yutafu bil aswaq wal asyair. Dibawa berkeliling ke pasar-pasar, ke kampung-kampung. Ya. Dan diteriaki ini orang yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah dan mempelajari filsafat. Itu hukum Imam Syafi'i. Karena ini memang ilmu yang sangat jelek. Dan naudzubillah di hari ini hampir setiap universitas mewajibkan mahasiswanya untuk mempelajari apa? Mempelajari filsafat. Nasallallahu alaihi wassalam. Iya. Hakikatnya seperti yang saya bilang, mudah agama itu. Ya, terkait dengan fitrah, gampang diterima agama itu. Mereka memberat-beratkannya. Nah, itu disebutkan di sejarah firqah yang menyimpang. Ya, kisah Fakhrul Razi ketika berlalu di depan rumah seorang perempuan tua. Iya, di depan rumah seorang perempuan tua. Fakhrul Razi diikuti oleh murid-muridnya yang banyak. Iya. Lewat di depan seorang perempuan tua. Perempuan tua ini heran.
Wah, ini orang bukan sembarangan, diikuti banyak orang. Maka dia tanya kepada seorang muridnya yang ikut, "Dengan siapa ke orang itu?" Ya, muridnya menjawab dengan bangganya, "Wahai ibu, semoga Allah merahmatimu, kamu nggak tahu ya siapa dia?" Ya, perempuan tua ini berkata, "Saya nggak tahu. Apakah dia seorang raja? Bukan. Seorang menteri? Bukan. Seorang ini bukan. Lalu siapa dia?" Kata muridnya dengan bangga, "Dia itu adalah orang yang mempunyai 1000 dalil bahwa Allah ada." Coba, itu urusan filsafat kan? Ya, kepandaian memberikan dalil akal. Apa dalil akal kamu bahwa Allah itu ada? Oh, begini. Jago-jagoan. Ya, dan ini Fakhrul Razi, dia bisa datangkan 1000 dalil. Saking jagonya dia apa? Jagonya dia berdebat dan jagonya dia menggunakan akalnya. Tapi apa kata perempuan tua ini? Nih, perhatikan. Orang yang berada di atas fitrahnya. Iya. Mudah beragama itu. Kata perempuan tua ini, betapa celakanya orang itu. Kata perempuan tua ini, apa kepada Allah ada keraguan? Itu sederhana. Apa kepada Allah ada keraguan? Sebab kalau dicarikan 1000 dalil Allah itu ada, berarti Allah itu apa? Meragukan. Ini sejalan kan dengan ayat Al-Quran. Afillahi syak fatiris samawati wal ard. Apa kepada Allah ada keraguan? Dia menciptakan langit dan bumi. Nggak ada keraguan. Iya kan? Jadi ibaratnya orang filsafat ini seperti orang yang berada di bawah terik matahari di siang bolong. Tiba-tiba dia menantang, siapa yang bisa kasih dalil bahwa matahari sedang terbit? Nah, itu ilmu filsafat. Oh, dia bawakanlah dalil. Oh, anak sekarang lagi kepanasan. Oh, sekarang kalau saya lihat silau. Oh, sekarang begini. Dia bawakan semua sifat-sifat. Ini namanya orang bahlul, tidak ada kerjaannya. Ya. Apapun yang diuraikan walaupun benar, hasilnya sama saja. Ya. Mungkin saja ujungnya dia bisa ragu kalau dia tidak bisa berpikir lagi ada atau tidak matahari ini. Ya. Itulah ujung-ujungnya ilmu filsafat. Karena itu para ulama betul-betul menjaga seorang mukmin dan mukminah, orang yang berakidah benar dari hal-hal yang bisa membahayakan akidahnya. Termasuk sini al-mira, jidal. Kemudian yang ketiga, menjauhi khusumat wal khusumat fid din. Ya, khusumah itu terkait dengan pertikaian sudah. Ya, dia mempertikaikan sesuatu, memperkarakan sesuatu. Ya, dan ini mirip ya dengan mana jidal dan mira. Ya. Kalau ada seorang saya sudah jadikan lawan saya menganggap bertikai dengannya, itu khusumah sudah. Masuk dalam khusumah. Baik. Ini adalah hal yang dicela terkait dengan agama. Dari 3 poin yang disebut oleh penulis ini, kita bisa mengambil pembahasan yang keempat, upaya para salaf menjauhkan umat dari hal-hal yang membahayakan agamanya. Dan itu kaidah salafiyah. Kaidah salafiyah. Ya, yang dijaga oleh para a'immah salaf bahwa umat itu dijauhkan dari hal yang membahayakan agamanya. Jangan dimasukkan ke dalam hal yang membahayakannya. Iya. Dan ini yang dipakai oleh para ulama, para pendidik. Sebab kalau umat, apalagi dia baru belajar, orang awam, ya disibukkan masuk di dalam permasalahan yang belum waktunya untuk dia sendiri menilai di dalam hal itu, mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya, untuk berbicara dalam hal itu, bisa berbahaya agamanya. Iya. Maka diarahkan kepadanya hal yang lebih baik, kepada perkara yang lebih baik. Jelas ya? Maka ini dasar di dalam menjaga akidah. Seorang menjauhi segala sebab-sebab yang membahayakan agamanya. Cari keselamatan saya, cari jalan selamat. Ya, karena itu banyak sekali saya dengar dari Syekh Mukbil rahimahullah, beliau berkata, "Salamatul qalb la yu'adiluha syai'." Kata beliau, keselamatan hati itu tidak bisa dinilai dengan suatu apapun. Soal kalau baik hatinya, selamat dia dari syubhat, selamat dari hasad, dengki, dan selamat dari hal yang menyibukkannya dari agama, itu nikmat yang sangat agung. Betul-betul nikmat yang sangat agung. Iya. Dia mudah beribadah, gampang dia meningkatkan kualitas ibadahnya, mudah menuntut ilmu.
Tapi kapan hatinya sudah tidak selamat, sibuk dengan hal-hal yang bisa membahayakan agamanya, sibuk dengan jidal, dengan mira, sibuk dengan tatabbu auratin nas, ya, kemudian membicarakan hal-hal yang sifatnya mungkin cocoknya dikatakan sebagai gosip ibu-ibu PKK, ya. Maka yang seperti ini akan membahayakan agama seorang. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya di halaman 17 tentang mengusap di atas kedua sepatu. Kata beliau wal mashu 'alal khuffain. Mengusap di atas kedua sepatu. Saya garis bawahi dua pembahasan. Yang pertama seputar penyebutan sebagian pembahasan fikih yang terkandung dalam buku-buku akidah. Ya, ini untuk memudahkan memahami. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini apa hubungannya mengusap di atas kedua sepatu di pembahasan akidah? Ini kan pembahasan fikih, ya kan? Ya, sebab mengusap di atas kedua sepatu itu diperbolehkan. Diganti sebagai ganti dari mencuci kaki dalam wudu. Iya. Jadi kalau seorang misalnya dia berwudu sempurna, terus dia pakai sepatu, pakai khuf. Iya, dan khuf itu bahasa untuk sepatu yang menutupi mata kaki. Di antara ulama ada yang mensyaratkan dia harus terbuat dari kulit. Iya, tapi yang benarnya tidak harus terbuat dari kulit. Apa yang lewat di atas mata kaki disebut khuf. Jelas ya? Menutupi kakinya. Iya. Jadi kalau dia sudah berwudu sempurna, dia cuci kaki, setelah itu dia pakai sepatu, pakai khuf, iya. Lalu dia batal wudunya, maka ketika batal wudunya tidak perlu dia lepas sepatunya. Dia cukup berwudu, ya, cuci tangan, kumur-kumur hirup air, cuci muka, cuci tangan sampai ke siku, usap kepala. Nah, begitu mau membereskan masalah kaki, dia tidak perlu buka sepatunya. Cukup dia usap di atas apa? Di atas sepatu tersebut. Nah, kalau dia sudah usap sekali di atas sepatunya, maka itu berlaku sehari dan semalam. Kalau dia mukim 3 hari 3 malam, kalau dia apa? Musafir. Kapan dia batal? Tidak perlu dia lepas sepatunya sehari semalam. Dia usap lagi kalau dia batal. Sudah lewat sehari semalam, baru dia lepas wudu, baru lagi dia cuci kakinya, dia pasang lagi sepatu. Kapan dia usap? Mulai lagi dihitung sehari semalam. Jelas ya? Ini kemudahan bagi umat Islam. Iya. Apalagi di musim dingin, di daerah yang dingin. Nah, baik. Kenapa dimasukkan pembahasan fikih ini ke dalam buku akidah? Nah, itu tadi kemarin saya singgung bahwa para ulama pijakannya dalam membahas akidah di atas 2 garis besar. Yang pertama menguraikan 6 rukun iman, dan yang kedua menguraikan apa? Perbedaan-perbedaan antara ahli sunnah dan apa? Ahlul bidah. Ini diantara hal yang membedakan ahli sunnah dan ahlul bidah. Sebab mengusap di atas kedua sepatu itu diingkari oleh orang-orang Syiah Rafidhah syariat ini. Diingkari pula oleh orang-orang Khawarij. Iya. Maka ini dari kelompok ahlul bidah yang mengingkarinya. Karena itu para ulama salaf menyebutkan. Iya. Dan dimaklumi bahwa syariat mengusap di atas kedua sepatu adalah hal yang disepakati. Tidak ada silam pendapat. Iya. Pendalilannya diambil dari ayat di atas salah satu bacaan dan diambil dari hadits mutawatir. Ya, mendekati 100 hadits yang menjelaskan apa? Mengusap di atas sepatu. Ya, dan ini disepakati oleh para ulama. Memang dulu di awal-awal ada 3 orang sahabat seakan-akan tidak memandang mengusap di atas sepatu, tapi telah syah juga dari 3 sahabat itu, mereka rujuk dari pendapatnya. Sehingga menjadilah kesepakatan. Karena itu tidak ada silam pendapat dalam hal ini. Ya, jangan dikira di permasalahan fikih kalau ada yang mengingkarinya, oh ini berarti tidak ada masalah, kamu mau mengusap di atas sepatu, saya tidak berpendapat. Ya, saya mengingkari hukum tersebut. Oh, ini tidak segampang itu. Dia bisa dijatuhkan kepada ahlul bidah karena menyelisihi sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Ya, dasarnya karena ini adalah hal yang disepakati. Tidak ada silam pendapat dan ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahli bidah. Baik. Kemudian yang kedua, keterkaitan mengusap di atas sepatu dalam akidah salaf.
Ya, itu tadi yang saya bahaskan untuk poin ini. Dan pembahasan fikih seperti ini itu banyak dimasukkan. Kalau kita baca buku Imam Al-Barbahari misalnya, Imam Al-Barbahari menyebut banyak hal, dan penulis juga di sini akan menyebut masalah rajam, akan beliau sebutkan tentang masalah rajam. Ya. Dan di buku-buku salaf yang lain kadang ada yang menyebutkan tentang masalah nikah dengan menggunakan wali. Ya, nikah menggunakan wali dan 2 saksi. Ya. Sebab ini juga dari hal yang disepakati oleh salaf, dimasukkan dalam buku akidah. Kenapa? Karena ahlul bidah kadang tidak mengindahkan hal tersebut. Seperti orang-orang Khawarij misalnya, dianggap orang kafir karena itu perempuan boleh ditawan, dijadikan tawanan, kalau maupun dinikahi tanpa wali tidak ada masalah. Ini paham-paham ekstrim berkembang. Sehingga sebagian orang tatkala dia sudah mengafirkan keluarganya, memandang ini pemerintah berhukum dengan selain hukum Allah dan seterusnya, akhirnya perempuan pun dia nikahi, tidak diketahui ayahnya, ibunya, tidak ada masalah. Dan itu adalah perbuatan na'udzubillah keluar dari jalan as-salaf. Iya. Baik. Ini tentang mengusap di atas kedua sepatu. Kemudian penulis rahimahullah berpindah menjelaskan tentang jihad. Iya. Wajiban jihad bersama penguasa. Kata beliau, wal jihadu ma'a kulli khalifatin jihadul kuffar laka jihaduhu wa alaihi syarruhu. Jihad bersama khalifah, yaitu jihad terhadap orang-orang kafir. Ya. Nah, supaya engkau mendapatkan pahala jihad itu, engkau mendapatkan pahala jihad tersebut, sedangkan kejelekannya adalah terhadap dirinya sendiri. Baik. Di sini penulis rahimahullah masuk menguraikan tentang pembahasan jihad bersama penguasa. Saya garis bawahi 3 pembahasan. Yang pertama tentang syariat jihad. Ya, syariat jihad ini ditegaskan oleh para ulama berlaku hingga akhir zaman. Iya. Berlaku hingga akhir zaman. Nah ini ada bentuk bantahan kepada ahlul bidah dari banyak sisi. Satu, terhadap kaum Khawarij, Mu'tazilah. Dari sisi mereka jihadnya itu mengingkari penguasa dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar, kudeta terhadap penguasa, menggulingkan penguasa muslim. Jelas ya? Dan dari sisi lain lagi, dari orang-orang yang menelantarkan agama, tidak memandang jihad, karena dia pandang dosa itu pun sudah tidak berbahaya, tidak ada masalah, dan tidak perlu ditegakkan jihad. Iya. Jadi semuanya adalah ucapan-ucapan yang keliru. Jihad itu adalah syariat yang agung, penuh dengan keutamaan. Salah satu jalan meninggikan agama, dan termasuk jalan yang menyegerakan hamba sampai ke pintu surga. Jihad fi sabilillah ini. Tapi harus diketahui bahwa jihad ini ada ketentuan-ketentuan dan ada syarat-syaratnya. Ada ketentuan dan syaratnya. Karena itu para ulama membagi jihad dengan pembagian umum dan pembagian khusus. Di pembagian umumnya jihad itu terbagi 4. Ada jihad melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu. Yang kedua ada jihad melawan syaitan. Yang ketiga ada jihad terhadap pelaku dosa dan pelaku kemaksiatan. Dan yang keempat ada jihad terhadap kaum munafikin dan orang-orang kufar. Ini 4 jenis jihad. Dan semuanya ada tahapan-tahapannya. Nah ini dalam makna jihad secara umum. Tapi kadang dikhususkan jihad itu bermakna jihad melawan orang-orang kafir, menghadapi orang-orang apa? Orang-orang kafir. Iya.
Dan jihad menghadapi orang-orang kafir itu dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Yang pertama ada jihadul hujum, jihad menyerang. Dan yang ketiga namanya jihadul mudafa'ah, jihadul dafa', jihad membela diri. Iya. Jihad membela diri. Jadi ada dua. Jihad menyerang disyaratkan di dalam menegakkannya 3 syarat. Yang pertama, dibawa kepemimpinan seorang pimpinan negara. Jihad itu. Syarat yang kedua, disyaratkan kaum muslimin memiliki wilayah kekuasaan. Kemudian yang ketiga, disyaratkan kaum mukminin memiliki kekuatan. 3 syarat. Baru disyaratkan jihad menyerang ini. Jadi kaum muslimin, negara muslim menyerang negara kafir apabila kaum muslimin ada pimpinan negara. Itu satu. Yang kedua, kaum muslimin punya wilayah. Harus ada pimpinan negara di bawah kepemimpinan. Kenapa? Sebab Nabi bersabda, "Innamal imamu junna yuqatalu min wara'ihi." Sungguhnya imam itu adalah tameng, perisai. Harus dilakukan peperangan dari belakangnya. Jadi peperangan tidak boleh kecuali di belakang apa? Di belakang pemimpin. Itu nas tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu tidak ada dalam sejarah para sahabat diganggu, disakiti, langsung pergi ambil pedangnya di rumah. Ya, kemudian dihadapi orang kafir, tidak ada. Bahkan mereka tak kalah dizalimi, datang kepada Nabi mengeluh di dalam banyak hadis. Jelas ya? Ini menunjukkan semuanya dengan ketentuan apa? Penguasa. Harus dibawa kepemimpinan seorang pemimpin. Syarat yang kedua, disyaratkan bahwa kaum muslimin harus punya wilayah kekuasaan. Sebab sepakat para ulama bahwa awal syariat jihad menyerang itu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika di Mekah tidak ada syariat menyerang. Ya. Syariat jihad pun tidak ada di Mekah. Nanti syariat jihad itu ketika berada di mana? Di Madinah. Kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan punya kekuatan. Kalau tidak ada kekuatan, tidak ada syariat jihad. Ya, karena itu awal kali Rasulullah pindah ke Mekah, Rasulullah tidak langsung mengumumkan jihad. Dan jihad menyerang pun bertahap. Pertama, beliau hanya diperintah untuk memerangi orang yang memerangi beliau, membalas kezaliman. Setelah itu diperintah dengan skala lebih luas lagi, hanya memerangi yang berada di sekitarnya dari orang kafir yang membahayakan. Setelah itu baru perintah mutlak. Setelah memiliki apa? Memiliki kekuatan. Ya, jelas ya? Tapi tatkala kekuatan tidak ada, nah boleh berjihad. Karena itu di masa sekarang ini tidak ada dari ulama yang fatwakan jihad. Ya. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin berkata, memfatwakan jihad untuk kaum muslimin di masa ini dalam bentuk jihad menyerang, itu artinya dia menjatuhkan mereka dalam kebinasaan. Jelas ya? Sebab dilihat dari sisi kemampuan. Di antara dalil tentang persyaratan kemampuan adalah kisah disebutkan tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar ini, maka ini kaum tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada yang bisa apa? Mengalahkannya, berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj. Ya, sampai waktu itu Imam Mahdi bersama Nabi Isa dan umat Islam diperintah supaya bersembunyi di gunung. Jelas ya? Imam Mahdi pimpinan negara. Turun di akhir apa? Masa nanti. Ada Nabi Isa di situ bersama kaum muslimin. Tapi disuruh lari ke mana? Ke gunung. Ya, sebab mereka la yadalahum, tidak ada tangan untuk bisa menghadapi apa? Ya'juj dan Ma'juj. Karena itu disyaratkan harus ada kemampuan. Kalau tidak punya kemampuan, disuruh bersembunyi. Ya, perhatikan ya, di syariat. Ya, jangan dikatakan, oh, jihad itu yang penting kan mati. Kalau pikiran yang penting mati itu pikiran orang frustasi namanya.
Ya. Tapi kalau pikiran orang yang beragama, jiwa ini berkorban untuk agama, itu untuk hal yang jelas kemaslahatannya. Jelas manfaatnya untuk Islam dan kaum muslimin. Jelas ya? Kalau jelas manfaatnya, maslahatnya, baru dia layangkan nyawanya, tidak ada masalah. Ya. Tapi ini hal yang sia-sia, hanya melayangkan jiwa saja. Ya. Tidak membuat si kafir jera, tidak pula membuat si kafir apa? Kalah. Itu tidak ada maslahat. Dan ini jihad yang seperti ini sepakat ulama tidak disyariatkan. Iya. Harus dipahami ya fikih jihad. Karena itu anak-anak muda yang gampang direkrut, ya, istilahnya jadi pengantin katanya. Ya. Itu orang-orang yang biasanya jahil, tidak paham tuntunan agama. Hanya mengikuti afifiah saja, semangat belaka. Oh dia baca, Masya Allah, indahnya mati syahid. Masya Allah, ini betul-betul orang kafir. Luar biasa, harus diberi pelajaran. Dendam, itu yang dibangkitkan. Hanya semangat, dendam. Ya, apalagi sebagiannya frustasi. Ya, sudah bosan hidup. Wah, daripada anak hidup sengsara begini terus, lebih bagus saya jadi pengantin, nikah dengan bidadari. Wah, apalagi mereka ini kadang diberi jaminan, kamu berangkat aja, kamu ada keluarga nanti kami yang tanggung. Ya, jangan dikira ya mereka nggak ada pendanaan, mereka punya pendanaan. Ya, dan mungkin saja pendanaan itu Amerika juga yang bantu. Ya, orang-orang kafir ini sengaja bikin kerusakan di tengah apa? Di tengah kaum muslimin. Dan itu sudah terjadi di beberapa tempat. Ya, terjadi di beberapa tempat. Sengaja mereka untuk membuat apa? Kerusakan supaya semuanya disudutkan kepada Islam. Memang Islam ini agama terorisme dan seterusnya. Harus paham makar-makar. Ya, umat Islam. Umat ini dibidik oleh musuh-musuhnya. Baik. Jadi kalau kita paham tuntunan jihad ini indah sekali. Ya, syariat kita ini. Jihad yang kedua adalah jihad membela diri. Membela diri itu tidak disyaratkan dia harus dibawa kepemimpinan seorang pemimpin. Ya. Apalagi kalau kondisinya genting, langsung diserang tiba-tiba. Orang yang diserangnya punya hak untuk apa? Membela diri. Iya. Hak untuk membela diri. Inilah jihad membela diri namanya. Nah, dan Rasulullah SAW bersabda, "Man qutila duna nafsihi fa huwa syahid." Siapa yang dibunuh karena membela dirinya, dia mati syahid. Iya. Baik. Jadi ini tentang jihad membela diri. Akan tetapi kalau misalnya diserang oleh musuh, dan ketika diserang oleh musuh masih ada waktu untuk bersiap, maka di kondisi ini diharuskan mereka dibawa kepemimpinan seorang pemimpin. Jelas ya? Baik. Selesai sudah pembahasan tentang syariat jihad secara umum. Di sini penulis memberikan penegasan ma'akul li khalifah. Jadi pembahasan yang kedua, jihad bersama penguasa. Iya. Harus dilakukan di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Tidak boleh keluar darinya. Dan inilah yang akan menciptakan kebaikan. Sebab di dalam jihad perlu satu komando saja. Ya, perlu mengatur strategi. Iya. Perlu mengatur strategi. Dan punya orang-orang yang cerdas. Ya, dan di dalam mengatur apa rencana perang itu hanya diketahui oleh pemimpin. Pasukan nggak tahu. Iya, nanti mereka di lapangan baru diberitahu. Dan itu dari siasat perang. Karena itu Rasul kalau ingin memerangi satu kaum, beliau kesankan seakan-akan mau pergi ke arah timur misalnya, padahal mau menuju ke arah mana? Ke arah barat. Iya. Dan itu dari strategi perang. Dan itu diatur dalam syariat. Seperti Nabi memberi wejangan. Ya, kalau kalian sudah dekat ke musuh, lemparkan tombak kalian. Nanti dekat baru tombak dia apa? Dilemparkan. Kenapa? So, kalau dia melempar dari jauh, sasarannya belum tentu kena. Tapi kalau dekat, itu lebih apa? Lebih tepat untuk kena. Itu strategi dalam perang. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Jadi harus ada kepemimpinan, mengatur, mundur, maju. Ya, dan itu semuanya memang dimaklumi di dalam peperangan. Iya, dalam peperangan. Kadang pasukan dari strategi dia mundur sementara, naik ke suatu tempat baru turun lagi menyerang. Ya, seperti ini harus ada komando dari satu orang. Jadi kalau semuanya menganggap dirinya pemimpin, ya akan repot. Di sisi lain kalau musuhnya banyak berlipat kali, ya akhirnya kalau setiap orang menganggap dirinya pemimpin, ya mungkin ada yang lari, ada yang tinggal.
Tapi dalam ketentuan jihad harus dia ikut komando pemimpin. Ya. Pemimpin berkata sabar menghadapi musuh, dia bersabar walaupun jumlah musuh berlipat di atas mereka. Ini ketentuan-ketentuan ada di pembahasan jihad. Karena itu sangat dimaklumi bahwa kepemimpinan dalam jihad itu adalah hal yang disyaratkan. Hal yang disyaratkan. Baik. Jadi sekarang kalau kita periksa ya orang-orang yang menganggap dirinya berjihad ini, melakukan aksi-aksi bom bunuh diri di negeri kaum muslimin. Ya. Kalau dilihat jihadnya jihad apa? Jihad menyerang atau jihad membela diri? Kalau menyerang tidak ada pimpinan negaranya, tidak ada wilayahnya, tidak ada kekuatannya. Hah? Berarti bukan jihad menyerang. Membela diri, mereka bukan orang yang diserang, mereka mulai menyerang. Karena itu jihad, hal-hal yang seperti itu, walaupun mereka sebut jihad, itu tidak dihitung jihad sama sekali dalam syariat. Ya, karena itu pandangan ulama Islam, orang-orang yang berilmu memandang perbuatan detail sekali. Ya, ketika melihat ada orang yang berkata begini, mereka akan tegaskan itu bukan jihad. Itu bukan jihad. Ya, kalau memang itu jihad, mereka akan tegaskan betul itu adalah jihad, walaupun manusia berkata itu bukan jihad. Ya, jelas ya. Maka inilah tugas umat kembali dan merujuk kepada ahlul ilm, kepada para ulama. Kemudian terakhir, yang ketiga, kejelekan penguasa tidak mempengaruhi pensyariatan jihad. Kalau penguasa yang lalim, bermaksiat, ya, tapi dia berjihad, maka kejelekannya dia tanggung sendiri. Adapun syariat jihad itu wajib disambut kalau pemerintah memerintahnya. Karena itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stumfirtum fanfiru." Apabila kalian diminta oleh pemimpin berangkat perang, maka berangkatlah kalian semua. Ya. Berangkat kalian semua. Karena itu salah satu kondisi jihad menjadi wajib apabila diminta oleh pemimpin. Nah, boleh ada yang menolak. Pemimpin suruh berangkat jihad, maka wajib untuk berangkat. Nah, boleh ada yang menolak dalam hal tersebut. Dia menentukan untuk kemaslahatan semuanya. Maka pemimpin apabila menetapkan syariat jihad, dia salih maupun fasik, dia orang yang gemar berbuat baik atau gemar berbuat jelek, kita wajib jihad di belakangnya. Wajib untuk jihad di belakangnya. Sebab jihad itu adalah perintah syariat, hal yang bagus, pembelaan terhadap agama. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, sudah lewat waktu ya. Ya baik, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan kita jawab nanti aja. Ya. Simpan aja dulu pertanyaan, insyaallah kita jawab nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.